Apakah dengan Cahyani Rahayu? Iya, benar Ibu. Oke, selamat sore. Perkenalkan, Selamat saya, sore. saya dari HRD PT Mitra Sejahtera Abadi. Apakah Anda sudah siap untuk diwawancarai? Ya, siap. Sudah Ibu. Baik. Setelah saya melihat CV Anda, bolehkah Anda bisa menceritakan detail tentang diri Anda terlebih dahulu? Oke. Eh, Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Cahyani Rahayu. Saya lulusan S1 Manajemen di Universitas Pakuan dengan konsentrasi sumber daya manusia. Saya sudah memiliki pengalaman kerja di bidang administrasi SDM seperti pengelolaan data karyawan, pengarsipan dokumen, dan membantu administrasi rekrutmen. Dari pengalaman tersebut, saya terbiasa bekerja dengan data yang harus rapi dan teliti, dan saya juga terbiasa bekerja sesuai prosedur dan tanggung jawab. Pertanyaan selanjutnya, bolehkah Anda sebutkan apa sih kekuatan Anda gitu? Baik, kekuatan saya adalah saya orangnya teliti dan rapih, dan terutama dalam bekerja. Saya juga terbiasa memastikan data dan dokumen tersusun dengan baik karena saya memahami pentingnya keakuratan data dalam pekerjaan SDM. Selain itu, saya juga cukup disiplin dan mampu mengatur waktu dengan baik. Oke. Lalu untuk kelemahan Anda bisa Anda sebutkan dan menjelaskannya? Kelemahan saya ini orangnya cukup lupa, terutama dalam mengerjakan beberapa pekerjaan dalam waktu yang bersamaan. Namun untuk mengatasinya, saya juga selalu mencatat tugas dan membuat daftar pekerjaan harian saya. Oke. Nah, untuk 5 tahun ke depan, bagaimana sih Anda melihat diri Anda untuk masa depan itu? Baik, dalam waktu 5 tahun ke depan, saya ingin menjadi karyawan yang lebih berpengalaman dan profesional di bidang SDM, khususnya di bagian administrasi. Saya juga berharap bisa memahami sistem kerja SDM secara lebih mendalam dan dipercaya untuk menangani tanggung jawab yang lebih besar seiring dengan perkembangan perusahaan. Hmm. Selanjutnya, bagaimana Anda mengembangkan nih pengetahuan Anda dari pekerjaan sebelumnya atau pengalaman sebelumnya? Saya mengembangkan pengetahuan saya dengan terus belajar dari pengalaman kerja dan menerima masukan dari atasan serta memperbaiki cara kerja saya dari evaluasi yang diberikan. Tapi untuk pekerjaan Anda saat ini, berapa sih gaji Anda yang di posisi ini, berapa sih gaji yang Anda harapkan dari perusahaan kami ini? Saya berharap mendapatkan gaji yang sesuai dengan standar perusahaan dan tanggung jawab pekerjaan yang diberikan. Sebagai seorang yang sudah memiliki pengalaman kerja, terutama saya berharap mendapatkan apresiasi yang layak. Namun saya juga terbuka untuk berdiskusi dan mengikuti kebijakan perusahaan karena bagi saya pengalaman dan pengembangan diri juga sangat penting. Hmm. Lalu, mengapa sih Anda mau bekerja di sini gitu? Setelah banyaknya perusahaan mungkin yang cocok untuk posisi Anda yang lebih membutuhkan gitu. Tetapi Anda kenapa memilih untuk perusahaan kami gitu? Oke, saya tertarik bekerja di perusahaan ini karena melihat perusahaan ini memiliki lingkungan kerja yang profesional dan berkembang. Selain itu, posisi yang ditawarkan juga sesuai dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja saya, sehingga saya yakin bisa memberikan kontribusi yang baik bagi perusahaan. Hmm. Lalu, mengapa kami harus memilih Anda dibandingkan kandidat lainnya? Eh, Karena saya memiliki pendidikan yang relevan di bidang SDM, pengalaman kerja di administrasi SDM, serta sikap kerja yang rapi, teliti, dan bertanggung jawab. Saya juga siap belajar, mudah menerima arahan, dan mampu menyesuaikan diri dengan sistem kerja yang berlaku di perusahaan. Hmm. Tapi apakah Anda bersedia bekerja lembur? Ya, saya bersedia kerja lembur apabila saya dibutuhkan oleh perusahaan. Saya juga memahami bahwa kondisi tersebut di mana pekerjaan juga harus diselesaikan dengan tepat waktu. Selama masih dalam batas wajar dan komunikasi yang baik, saya siap bekerja lembur. Oke, baik.
Mungkin sekian dari saya pertanyaan saya. Tapi apakah Anda ada yang ditanyakan dalam wawancara ini? Mungkin ada suatu hal yang ingin Anda ketahui. Ya, saya ingin bertanya, Bu, mengenai alur kerja dan pembagian tugas di bagian administrasi SDM, serta bagaimana sistem kerja tim di perusahaan ini. Baik, untuk saya jelaskan ya secara mungkin bisa Anda pahami. Baik, untuk alur di bagian administrasi SDM ini secara umum mungkin dimulai dari pengolahan data karyawan seperti data pegawai, absensi, kontrak kerja, dan arsip dokumen lainnya. Administrasi SDM juga mendukung proses rekrutmen nih, mulai dari pendataan pelamar hingga administrasi karyawan baru. Tapi untuk pembagian tugas biasanya setiap staf memiliki tanggung jawab masing-masing, namun tetapi saling membantu. Ada yang fokus dalam ada data karyawan, absensi dan payroll mungkin payroll. Mohon maaf. Ada juga yang mendatangani penghasilan serta mendukung rekrutmen. Tapi sedangkan untuk sistem kerja tim, kami menerapkan kerjasama dan komunikasi yang baik antara anggota tim serta setiap pekerjaan dikoordinasikan dengan atasan dan tim yang terkait agar pekerjaan-pekerjaan rapi, tepat, waktu, dan sesuai prosedur. Apakah ada pertanyaan lain? Oke, baik, Bu, cukup. Oke, sekian mungkinnya untuk pertanyaan saya dan Anda juga sudah tidak bertanya lagi. Tetapi nanti ketika kita cocok, saya akan mengirimkan email kepada Anda. Oke, Bu, Baik, terima kasih terima atas kasih sudah waktunya. hadir dalam wawancara ini. Saya tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Selamat sore, apakah dengan Saudari Raden Syarifah Huzaimah? Benar Bu, saya Raden Syarifah Huzaimah Amirah yang melamar sebagai di posisi digital marketer. Oke, terima kasih sudah hadir di wawancara meeting ini. Perkenalkan, saya Cahyani Rahayu sebagai tim HRD dari PT Shopee International Indonesia. Dan di sini kami akan melakukan sedikit sesi wawancara. Baik, eh, boleh dijelaskan tentang diri Anda terlebih dahulu? Baik, sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rade Syarifah Uzaima Amirah, dan saya akan menceritakan tentang pribadi saya. Saya adalah pribadi yang bertanggung jawab, komunikatif, dan mampu bekerja dengan baik secara individu maupun tim. Juga saya terbiasa mengatur waktu, cepat belajar hal baru, dan memiliki motivasi tinggi untuk berkembang. Juga saya juga terbuka terhadap permasukan dan senang menghadapi tantangan baru di dunia kerja. Oke, boleh disebutkan eh, kekuatan Anda? Baik, kekuatan saya adalah kemampuan komunikasi dan adaptif. Saya juga berinteraksi dengan orang lain mudah gitu. Juga sehingga memudahkan kerja sama tim dan pelayanan. Selain itu, saya cepat menyesuaikan diri dengan lingkungan dan sistem kerja baru, serta mampu bekerja dalam beberapa tugas sekaligus dengan tetap menjaga ketelitian. Oke, sekarang boleh dijelaskan kelemahan Anda? Untuk kelemahan saya adalah terkadang saya terlalu fokus terhadap detail sehingga membutuhkan waktu lebih banyak. Sehingga namun juga saya terus belajar mengelola waktu dengan membuat prioritas kerja agar tetap optimal tanpa menghambat penyelesaian tugas. Oke, baik. Bagaimana Anda melihat diri Anda dalam 5 tahun ke depan? Mungkin dalam 5 tahun ke depan saya berharap ya sudah menjadi karyawan yang kompeten dan dipercaya, juga memiliki pengalaman yang matang di bidang ini, serta mampu memberikan kontribusi besar, lebih-lebih besar terhadap perusahaan, baik dari segi kinerja dan mampu mengembangkan tim yang baik. Oke. Bagaimana Anda mengembangkan pengetahuan Anda di perusahaan ini? Mungkin saya mengembangkan pengetahuan saya dengan terus belajar ya, baik melalui penelitian, membaca buku dan artikel, lalu juga mengikuti seminar atau webinar, serta belajar dari pengalaman kerja dan masukan dari atasan maupun rekan kerja. Oke. Berapa sih gaji yang Anda harapkan dari perusahaan ini? Saya berharap mendapatkan gaji yang sesuai dengan tanggung jawab saya,
di pekerjaan dan standar perusahaan. Namun saya terbuka untuk berdiskusi lebih lanjut dan menyesuaikan dengan kebijakan serta jenjang karir yang ditawarkan perusahaan. Oke, mengapa Anda ingin bekerja di perusahaan ini? Saya tertarik di perusahaan ini juga karena reputasinya cukup baik, lingkungan kerja yang profesional juga serta peluang pengembangan diri yang jelas. Saya merasa nilai dan visi perusahaan sejalan dengan tujuan karir saya. Oke, mengapa sih kita harus memilih Anda dibandingkan kandidat yang lain? Saya memiliki semangat kerja yang tinggi, juga mudah belajar dan berkomitmen untuk memberikan hasil yang terbaik. Saya juga memiliki sikap yang disiplin, bertanggung jawab, dan siap berkontribusi secara maksimal untuk membantu perusahaan mencapai tujuannya. Oke, apakah Anda siap kerja lembur? Untuk lembur ya, saya bersedia bekerja lembur apabila dibutuhkan, terutama kan kepentingan pekerjaan atau mencapai target selama masih dalam batas yang wajar dan terkoordinasi dengan baik. Oke, mungkin cukup sampai sini aja ya wawancaranya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, saya ada beberapa pertanyaan untuk PT Shopee International Indonesia. Yang pertama, saya ingin bertanya, bagaimana sih indikator keberhasilan atau KPI yang digunakan untuk menilai kinerja posisi digital marketer di Shopee? Yang kedua, apakah Shopee menyediakan program pelatihan atau sertifikasi digital marketing bagi karyawan untuk mengembangkan kompetensi? Oke, baik. Untuk indikator keberhasilan digital marketing di Shopee ini eh, diukur dari beberapa aspek ya. Yang pertama itu seperti performa campaign digital serta peningkatan engagement ya. Serta berkontribusi terhadap penjualan selama periode promosi. Selain itu, kami juga menilai kemampuan analisis datanya, kreatif konten, serta kerjasama dengan tim lintas divisi. Kalau untuk pelatihan atau sertifikat digital, di Shopee menyediakan berbagai program pelatihan internal, baik berupa training rutin maupun workshop. Selain itu, karyawan juga memiliki kesempatan mengikuti pelatihan eksternal atau sertifikasi yang relevan dengan kebutuhan posisi sesuai dengan kebijakan atau persetujuan perusahaan. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, sepertinya cukup ya untuk pertanyaan dari saya. Terima kasih atas penjelasannya. Hal tersebut sangat menarik dan semakin memotivasi saya untuk bisa berkembang bersama Shopee. Mohon maaf. Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Kami akan menghubungi Anda lagi selama 3 hari ke depan ya, Baik, untuk keputusannya diterima atau tidaknya. baik. Oke, Terima baik, terima kasih. kasih atas waktunya. Ya.